Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sedikit materi tentang keterampilan-keterampilan dasar ilmu sosial. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Aulia Rahmadinianti. Saya Nazwa Zakira Hakim. Dan saya Vera Junior. Selanjutnya, latar belakang yang kita ambil dari materi ini yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun suatu bangsa. Di dalam pendidikan terdapat beberapa komponen seperti guru, siswa, dan sarana prasarana atau sekolah. Salah satu tugas guru adalah mengajar di kelas. Dalam kegiatan mengajarnya, guru tidak hanya dituntut untuk dapat menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga diwajibkan untuk memahami bagaimana cara memberikan pertanyaan yang baik kepada para siswanya. Bagi seorang guru, termasuk guru PS, selain harus menguasai materi atau bahan yang akan diajarkan, baik berupa konsep, prinsip, teori, maupun fakta, juga harus mampu mentransfer atau mengajarkan kepada siswa-siswanya agar tujuan instruksi atau pembelajarannya dapat dicapai dengan baik atau optimal. Diperlukan kemampuan atau keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang dapat merangsang atau mendorong keterlibatan siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu dan terampil memilih metode pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar, dan menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah materi ini yang pertama ada apa yang dimaksud dengan keterampilan bertanya, yang kedua apa saja prinsip-prinsip keterampilan bertanya, yang ketiga mengapa keterampilan bertanya perlu dikuasai, yang keempat bagaimanakah keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data, yang kelima apakah yang dimaksud keterampilan menyusun dan menguji generalisasi, dan yang terakhir hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk menyusun dan menguji suatu generalisasi. Tujuan pembuatan makalah kali ini yaitu yang pertama, untuk memahami pengertian keterampilan bertanya beserta komponen, dampak, dan tujuan. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Yang ketiga, untuk memahami seberapa pentingnya keterampilan bertanya. Yang keempat, untuk mengetahui teknik keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Yang kelima, untuk memahami yang dimaksud keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun suatu generalisasi berdasarkan karakteristik dan langkah-langkah menguji kebenaran generalisasi. Manfaat yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, dan mahasiswa. Yang pertama bagi guru, makalah ini dapat memberikan informasi atau pemahaman tentang metode efektif untuk digunakan dalam kegiatan mengajar di gua. Bagi siswa, makalah ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dalam setiap metode pembelajaran kelas. Yang ketiga, bagi mahasiswa, makalah ini diberikan informasi tentang keterampilan bertanya dasar, sehingga nantinya mahasiswa akan menjadi guru dapat memahami tentang metode yang efektif untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian keterampilan bertanya. Menurut pendapat Brown, pengertian bertanya adalah setiap pertanyaan yang menguji atau menciptakan ilmu pada diri siswa-siswi. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Lebih mudahnya, keterampilan bertanya adalah kecakapan seseorang dalam meminta keterangan atau kejelasan dari seseorang atau orang lain yang dapat memberikan jawaban. Lalu ada komponen-komponen keterampilan bertanya, yaitu penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir,
pemberian acuan, penyebaran, dan pemberian tuntunan. Dampak dari keterampilan bertanya yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri hakikatnya adalah bertanya. Ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin mengetahui siswa serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Dan yang terakhir, memusatkan siswa pada masalah yang akan dibahas. Tujuan dari keterampilan bertanya sendiri, menurut Nasution, adalah mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal, membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru, menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran, yang dulu sering bercorak pertanyaan ingatan, sebaiknya juga pertanyaan tentang pikiran. Yang keempat, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya, dan mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi-situasi lain. Prinsip-prinsip dari keterampilan bertanya adalah kehangatan dan antusias, sikap yang baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban, jangan mengulang pertanyaan apabila peserta didik tidak mampu menjawabnya, jangan mengulang-ulang jawaban peserta didik, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjawabnya, usahakan agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan ganda. Alasan keterampilan bertanya perlu dikuasai, yaitu guru cenderung mendominasi ceramah dalam kelas, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan, dan siswa harus dilibatkan secara mental intelektual secara maksimal. Cara keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Yang pertama, pada wawancara atau interview, ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan secara langsung kepada para responden. Kedua, ada angket. Ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pewawancara memberikan atau mengirimkan pertanyaan kepada para responden. Dan yang terakhir ada studi dokumentasi. Ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Selanjutnya ada pengertian keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Keterampilan menyusun generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih tingkat abstrak yang lebih tinggi dari sekedar konsep. Untuk menyusun suatu generalisasi diperlukan logika berpikir yang bersifat universal dan juga dibatasi dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal itu menuntut keterampilan, baik keterampilan fisik, biologis maupun keterampilan mental psikologis. Selanjutnya adalah hal-hal yang diperlukan ketika menyusun suatu generalisasi. Yang pertama, diperlukan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam menyusun dan menetapkan sebuah generalisasi. Kedua, generalisasi yang disusun hendaklah didukung oleh data-data yang akurat dan representatif atau mewakili seluruh populasi yang digeneralisasikan. Ketiga, penyusun atau pembuat generalisasi adalah orang-orang yang bersifat objektif dan meninggalkan sifat-sifat yang subjektif. Keempat, jangan terlalu tergesa-gesa dalam membuat generalisasi agar tidak keliru dalam mengambil suatu keputusan dan merugikan pihak lain. Dan yang terakhir, bila mungkin, pengumpulan data, penganalisan data perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil suatu kesimpulan. Karakteristik yang perlu dipahami sebelum menguji suatu generalisasi. Pertama, generalisasi harus merupakan kalimat yang lengkap. Kedua, generalisasi merupakan kalimat pernyataan yang deklaratif yang berlaku sebagai suatu prinsip atau ketentuan pada konteks IPS. Ketiga, generalisasi merupakan hubungan dari beberapa konsep yang membentuknya. Keempat, konsep yang membentuk generalisasi itu memiliki fakta yang cukup representatif di lapangan. Dan yang terakhir, kalimat yang membentuk generalisasi memiliki makna yang universal.
Langkah-langkah menguji kebenaran generalisasi. Pertama, memiliki konsep-konsep yang membentuk generalisasi itu. Kedua, membuktikan konsep-konsep itu apakah didukung oleh fakta-fakta. Dan yang ketiga, memeriksa fakta-fakta pendukung konsep apakah ada bukti nyata di lapangan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita ringkas beberapa hal yang penting. Yang pertama, keterampilan bertanya dapat diartikan dengan kecakapan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain. Yang kedua, keterampilan bertanya juga dapat lebih mengutamakan upaya mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar terbiasa melakukan inisiatif sendiri. Dan yang terakhir, keterampilan bertanya juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.